الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita biasanya pada Senin kedua materi yang kita sampaikan adalah mengenai hadis. Saya mulai dari bab tentang keimanan dari kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari. Kita tahu bahwa yang namanya hadis mencakup seluruh persoalan, mulai dari akidah, akhlak, ibadah dan seterusnya sampai muamalat, ya, masalah keimanan kepada yang ghaib, tanda-tanda kiamat, itu semuanya ada di dalam hadis. Dan status hadis-hadis ini selama dia sahih, dia wajib dijadikan sebagai pegangan. Jangan dengarkan perkataan-perkataan segolongan tertentu yang mengatakan bahwa hadis kalau berbicara tentang masalah ghaib atau masalah akidah dia tidak bisa dipakai kalau bukan hadis mutawatir. Ini adalah perkataan orang yang tidak bertanggung jawab. Dari sejak dahulu kaum muslimin, dari mulai masa sahabat, mereka tidak pernah kita dengar membeda-bedakan pembagian hadis dalam soal objek bahasannya, apakah itu menyangkut tentang akidah, ibadah ataupun muamalat. Semuanya diterima sebagai sebuah hujjah. Nah, berikut ini kita mulai dari hadis Ibnu Umar. Judul babnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Islam dibangun di atas 5 perkara. Hadis Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala 5. Sabda Rasulullah, Islam dibangun atas 5 fondasi, 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat tidak ada ilah, tidak ada la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan saum Ramadan. Nah, ini menyangkut masalah akidah juga. Imam Bukhari memasukkan hadis ini, rukun Islam, ke dalam bab tentang akidah. Kemudian bab kedua, perkara-perkara iman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 60 sekian cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu bagian daripada iman. Nah, ini juga hadis berbicara tentang akidah karena menyebutkan kata-kata iman. Jadi kita tidak memilah-milah hadis itu apakah menyangkut akidah atau menyangkut muamalat. Semuanya harus dipegang, diterima dan wajib dijadikan sebagai hujjah. Jadi di sini Rasulullah menyampaikan bahwa iman itu ada 60 sekian cabang, bid'un wa sittuna syu'bah. Dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Nah, apa pengertiannya iman salah satu, malu salah satu cabang dari iman? Bahwa orang yang sudah tidak punya malu lagi, berarti dia sudah tidak punya iman. Kemudian an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sabda Rasulullah, yang dikatakan seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga lidahnya dan tangannya
dari menyakiti kaum muslimin. Nah itulah kalau mau disebut sosok profil seorang muslim, orang yang bisa menjaga mulut, artinya lidahnya serta tangannya dari menyakiti kaum muslimin. Jadi kalau ada orang yang mulutnya menyakiti muslim lainnya, atau mungkin tangannya, ini maksud mulut ya kita sudah faham kan, artinya kata-kata, ucapan. Kemudian tangan ini simbol kekuatan, karena ada orang yang memukul orang lain, membunuh orang lain, ya, tanpa hak, tanpa alasan yang benar, maka berarti dia sebenarnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Ciri orang muslim adalah orang yang bisa menjaga lidahnya dan tangannya dari menyakiti kaum muslimin. Masya Allah. Jadi anda lihat contoh-contoh besar di dunia, para penjagal manusia di Mesir, ya, Presiden Mesir, berapa ribu rakyatnya yang mati di tangannya. Kemudian Suriah, berapa ribu rakyatnya yang mati di tangannya. Jadi kalau kita melihat hadis ini, mereka ini sebenarnya bukanlah seorang muslim. Orang muslim itu orang yang bisa menjaga lidah dan tangannya dari menyakiti kaum muslimin. Masya Allah, sederhana saja, sederhana ucapan Nabi itu, tapi kalau ini dipraktekkan oleh setiap muslim dalam hidupnya, luar biasa. Semua muslim tidak ada menyakiti mulutnya, lidahnya, itu tidak ada yang menyakiti saudaranya. Kalau ini terjadi, terjadilah masyarakat muslim yang akrab, kompak, bersaudara, karena masing-masing mereka menjaga lidahnya dan menjaga tangannya, ya, tidak menganiaya, menzalimi, menyakiti, ya, muslim lainnya. Ya, kenapa tidak disebut menyakiti manusia? Yaitu secara otomatis orang yang sudah menjaga lidahnya, tangannya dari menyakiti kaum muslimin, ya dia sudah terlatih untuk tidak menyakiti manusia. Jadi tidak mesti disebut. Ya, bagaimana dengan orang di luar Islam? Ya itu sudah otomatis. Seorang muslim, lidahnya, tangannya akan dia jaga, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang bisa menzalimi. Kemudian wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang dikatakan muhajir, apa arti orang muhajir? Orang yang hijrah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang. Itu hakikat hijrah. Walaupun dia tidak ikut pindah hijrah dalam arti yang sesungguhnya. Jadi hijrah itu bisa kita lihat ada hijrah yang sifatnya hijrah secara fisik. Itulah namanya pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Dari tempat di mana kaum muslimin teraniaya dulu, dari Makkah hijrah ke Madinah, itu fisik. Tetapi ternyata kata Rasulullah, bukan cuma fisik itu yang dikatakan hijrah. Meninggalkan apa yang dilarang, berarti bukan hijrah secara fisik. Ini hijrah secara maknawi, artinya mentalnya yang hijrah, berubah. Tadinya pemabok, sekarang tidak mabok lagi, ya. Tadinya tidak peduli makanan, apa saja dia makan, tetapi sekarang dia menjadi selektif dalam melihat makanan. Perlu Anda ketahui, kita sekarang dikepung babi dalam soal makanan, ya. Toko-toko roti yang ada di mall ini, jangan sembarangan membelinya. Anda hati-hati betul. Kita ini dikepung oleh babi.
melalui restoran, melalui pabrik-pabrik roti, toko-toko roti, apa namanya itu? Nah, saya menanya ke MUI ya, yang menerbitkan sertifikat halal. Sebenarnya kita gerah. Di sini ada beberapa toko roti yang besar, tetapi ternyata tidak mempunyai sertifikat halal. Anda kalau membeli roti dari mereka, berarti Anda sama saja memasukkan ke dalam perut Anda haram, barang yang halal, makanan yang haram. Ya. Untuk persis tahunya, tanya dia. Itu toko roti itu ketika Anda mau bayar, tanya, tolong tunjukkan sertifikat halal Anda. Pasti dia jawab tidak ada. Apapun alasannya, oh sedang diurus, oh sudah habis, itu semuanya alasan-alasan kosong. Intinya dia tidak punya sertifikat halal. Ketika Anda membeli itu, sudah barang tentu untuk dimakan, apalagi mau dibagikan sama orang lain, berarti Anda mengkonsumsi barang haram, memasukkan ke dalam perut Anda. Daging darah yang tumbuh dari yang haram, api neraka cepat menangkapnya. Di dalam hadis dikatakan begitu. Ya. Itu kan jadi darah, jadi daging yang dimakan itu. Jadi daging, kullu lahmin yambutu an haram fannaru aula bihi. Daging darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka cepat menyambarnya. Dan disinilah adanya di mall ini. Toko-toko roti itu hampir seluruhnya, kalau tidak seluruhnya, 99% tidak ada yang pakai sertifikat halal. Cek saja, silakan Anda cek. Saya tidak perlu sebut namanya satu-satu, silakan aja cek. Nama-nama yang ada di situ saya pernah cek ke MUI, tidak ada sertifikat halal. Nama-nama yang ada di sini tidak ada sertifikat halal. Sementara siapa yang duduk nongkrong beli roti dan ngantri di situ? Orang Muslim. Ini adalah fenomena yang menyedihkan. Kita dikepung oleh babi. Ya. Na'udzubillah, dia sering datang ke masjid berjamaah, tetapi yang dimakannya roti campur lemak babi. Innalillahi raji'un. Kenapa? Tidak ada kepedulian. Tidak ada kepedulian pada soal kehalalan makanan. Wajib, karena Allah mengharamkan, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih tidak atas dasar nama Allah, itu semuanya diharamkan. Jadi bukan lihat, oh ngantri di sini orang beli roti, oh kita ikut juga ngantri. Ya, wah dirasa satu enak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah musibah kita di zaman sekarang. Iya. Saya pernah ya biasa pengajian begitu ya, ibu-ibu. Dia rasa hormat dia, saya paham dia hormat. Dia beli cake dari Holland Bakery. Ada capnya di situ. Saya bilang, saya tanya, ibu mohon maaf tanpa mengurangi hormat saya, ibu waktu membeli ini ibu tanya nggak, ada nggak sertifikat halalnya? Oh saya tidak cek Ustaz, ini tidak ada sertifikat halalnya, ini haram. Memang dia tidak sengaja, tetapi inilah gara-gara apa? Tidak ada kepedulian. Ya. Kalau mereka punya sertifikat halal, di kantong plastiknya itu sendiri, pembungkusnya itu ada cap sertifikat halal. Tidak ada, berarti memang tidak ada sertifikatnya. Nah, jadi ini mohon ya, daging darah yang tumbuh dari yang haram, neraka cepat menyambarnya.
Bagaimana nanti daging darah kita ini cepat disambar neraka gara-gara kita tidak peduli dengan soal makanan. Benar, kita ini dikepung, Pak. Ya, sikat gigi itu menurut berbagai sumber itu dari bulu babi. Ya, kita tidak tahu odol-odol itu. Selama tidak ada sertifikat halalnya, itu semuanya tidak halal. Baik, ini tadi dari hijrah. Ayo hijrah. Jangan lagi beli roti-roti, makanan-makanan dari mall-mall yang ada di sini tuh, yang toko-toko roti yang ada di sini itu. Ya, silakan hijrah, dan memang harus hijrah supaya memaksa mereka untuk mengurus sertifikat halal. Mereka itu orang sombong. Mereka itu yang pemilik toko roti itu orang-orang sombong. Dia hidup di tengah masyarakat muslim, dan yang menjadi pasarnya adalah muslim, tetapi dia tidak mengurus sertifikat halal. Ada apa dia tidak mengurus sertifikat halal? Karena memang dia takut kandungan produknya itu memang ada lemak babinya. Pasti akan ketahuan di LPPOM. LPPOM MUI itu tidak bisa disogok. Itu ahli-ahli dari IPB, doktor-doktor dari IPB, ya, teknologi pangan. Mereka itu tidak bisa dibayar. Pasti akan terbongkar. Nah, oleh karenanya memang mereka ini adalah orang-orang sombong. Masa Anda mau menjadi kliennya, nasabahnya orang-orang yang sombong, memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita? Itulah soal hijrah. Kemudian berikutnya hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Terulang lagi hadis Abu Musa al-Asy'ari, ya, mereka berkata, artinya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Islam apa yang bagus? Jawab Rasul, orang yang bisa menjaga lidah dan tangannya dari menyakiti kaum muslimin. Selanjutnya, memberi makanan adalah bagian dari Islam. Artinya ngasih makan orang, ya, mengasih makan orang, kepedulian kepada orang-orang miskin dan orang-orang susah. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Seorang lelaki datang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Islam seperti apa yang lebih baik? Islam seperti apa yang lebih baik? Jawab Nabi apa? Tut'imut ta'am, kasih makan orang. Ya sudah, barang tentu mengasih makan orang ini secara umum maksudnya siapa? Orang yang lapar. Orang yang kenyang ngapain dikasih makan? Ya, tut'imut ta'am, kasih makan orang. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Masya Allah. Ingat, di dalam hadis ini ada dua Islam yang baik itu. Engkau beri salam kepada orang yang kau kenal dan yang tak kau kenal. Ini jauh sekali dari kita ini. Kadang-kadang dalam masjid pun nggak mau ngasih salam. Ya, ini musibah banyak kaum muslimin hidup di zaman sekarang ini, terkotak-kotak dalam jamaah, dalam kelompok. Bukan kelompoknya nggak mau beri salam. Ya, ini jangan diikut. Ini perilaku yang tak bagus. Mengaku mengikuti sunnah tetapi tidak menjalankan sunnah. Rasulullah jelas-jelas dalam hadis ini mengatakan, engkau beri salam kepada orang yang kau kenal dan yang tak kau kenal. Yang tak kenal pun diberi salam. Ya kalau memang dalam kawasan masjid, ya pastilah itu orang muslim, ya. Mana mungkin
Ada orang dari luar Islam masuk ke kawasan masjid, ya, bahkan secara umum di wilayah kita ini, kecuali bapak masuk katakan saja ke apa namanya itu sana tuh lah, Kapuk, nah itu lain. Masuk ke wilayah Kapuk, Sunter, atau apa lagi Kelapa Gading, nah dari wajahnya sudah kelihatan dia, dia mungkin non muslim. Tetapi kalau sudah jelas pakai peci putih seperti Abdurrahman, tidak perlu ditanya, harus kasih salam, assalamualaikum. Ya. Jadi kalau kita ketemu seperti di Kelapa Gading, Kapuk, memang kita harus hati-hati. Kemungkinan dia bukan muslim. Tetapi kalau daerah-daerah yang pada umumnya, jadi memang betul-betul kita ini belum memasyarakatkan salam. Belum memasyarakatkan salam. Lidah ini masih berat memberi salam sama orang. Berat. Apa penyebabnya? Ego. Hanya itu. Egois. Ngapain saya ngasih salam sama dia? Ya. Kemudian yang kedua penyebabnya apa? Malu. Dianggap sok beragama. Terlalu taat beragama, dianggap tidak modern, ngasih salam, assalamualaikum, ya. Sedangkan Nabi kita menyuruh kasih orang salam, baik yang kau kenal ataupun yang tidak kau kenal. Masya Allah, ya. Apabila salam telah merata menyebar di suatu masyarakat, masyarakat itu akan kompak, ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Ta'ala, mari kita budayakan salam. Budayakan salam. Salah satu tanda kiamat dekat, apabila orang hanya mengucapkan salam kepada orang yang dekat dengan dia, itu tanda mau kiamat. Sekarang betul nggak? Dia sama kelompoknya saja ketemu, dia beri salam. Di luar kelompoknya dia tidak beri salam. Ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat. Bahkan sedih juga bertemu muka, sama-sama berjenggot, tidak ngasih salam. Sama-sama berjenggot begini, ya. Nah, jadi mari kita kembali kepada sunnah, ya. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau beri salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Luar biasa kan? Yang tak dikenal pun kasih salam. Kemudian an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sabda Nabi, tidak beriman seseorang di antara kalian itu sebelum dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wah, ini makin jauh nih. Makin berat. Mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau saya tidak suka diri saya celaka, tentu saya harus tidak suka diri saudara saya celaka. Bahkan yang ada biarin aja dia celaka, yang penting bukan saya. Jadi orang seperti ini menurut hadis tidak beriman. La yu'min ahadukum. Jadi semangat dari hadis ini, orang muslim itu kompak, saling mendukung, ya, saling mensupport satu sama lain. Apakah dia sesama pedagang, ya, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang kamu sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Setiap orang pasti cinta kepada dirinya, maka begitu juga lah dia harus cinta kepada saudaranya kalau dia betul beriman. Setiap orang tidak mau dirinya celaka,
tidak mau dirinya rugi, maka dia juga harus tidak mau merugikan orang lain, saudaranya. Jadi hadis kadang-kadang singkat tapi maknanya padat. Ya, ini mempraktekkan ini saja kita cukup lama ini mempraktekkan satu hadis ini. Kalau mau dipraktekkan ya. Jadi sesama mukmin itu harus saling mencintai, memberi salam. Tadi di depan dikatakan memberi salam. Nah, dari salam muncullah rasa simpati, rasa cinta. Dari rasa cinta yang muncul saling menopang, tidak saling menjatuhkan, tidak saling buruk memburukkan. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi bi yadihi la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Artinya, demi zat yang diriku ada di tangannya, artinya sumpah Rasulullah, demi Allah, tidak beriman seseorang kamu itu sebelum akulah yang lebih dicintainya daripada ayahnya sendiri dan anaknya. Berat gak ini ya? Mencintai Rasul melebihi kecintaan kita kepada siapa? Ayah dan anak. Bagi seseorang, ya yang paling dicintainya anaknya dan ayahnya yang melahirkan dia, anaknya dari dalam dirinya. Tetapi kata Rasulullah, siapa yang lebih dicintainya? Rasul atau ayahnya atau anaknya? Kalau masih dia lebih mencintai ayahnya daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau lebih mencintai anaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, tidak beriman orang tersebut. Dan ini memang pernah terjadi ya, dialog antara Rasulullah dengan Umar bin Khattab ya. Umar berjalan sama Rasulullah, berjalan berdua. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi ayahku dan manusia yang lain. Kata Nabi apa? Belum ya Umar, belum dikatakan beriman. Nah, karena dalam hadis ada lanjutannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum ya Umar, sampai aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Ya, karena Umar tadi mengatakan engkau lebih kucintai daripada ayahku, daripada anakku, kecuali diriku. Pada awalnya masih mengkecualikan dirinya. Ya ini ya barangkali wajar saja ya. Seseorang jujur mengatakan engkau memang saya sayangi ya daripada orang lain, tetapi dari diri saya sendiri itu memang berat. Tetapi kepada Rasulullah harus, sehingga Nabi mengatakan belum ya Umar ya, sampai aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Lalu Umar pun terperanjat dari ucapan itu. Selanjutnya beliau mengatakan, lebih kucintai dari diriku sendiri. Lalu Nabi menjawab, sekarang baru sempurna imanmu. Ini masing-masing kita mengukurlah bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lebih cinta kepada beliau daripada kecintaan kita kepada ya orang paling dekat di antara kita siapa? Nah, ayahkah namanya, anakkah, istrikah, ya, kerabat, atasan. An Anas
qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sama seperti di atas, cuma ada tambahannya, dan manusia seluruhnya. Lebih mencintai Nabi dari ayah, anak dan seluruh manusia. Ya termasuk di situ istri. Kemudian hadis Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Sabda Nabi, ada 3 perkara yang jika ada di dalam diri seseorang, barulah dia merasakan manisnya iman. Halawatal iman, manisnya iman. Jadi rupanya ada iman yang terasa manis, ada iman yang belum terasa manis. Kapan iman terasa manis? Apabila ketiga perkara ini ada di dalam diri setiap muslim. Jadi kita ingin tahu nih, apa saja ini yang 3? Ya, karena kalau belum ada yang 3 ini di dalam diri, kita belum merasakan iman itu manis. Makanya orang biasa-biasa saja. Ya, tidak menikmati. Nah itu dia ya, tidak menikmati imannya. Karena imannya tidak terasa manis, imannya biasa, datar-datar saja. Apa itu yang pertama? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang yang lain-lain. Ya, yang lain-lain itu apa? Wah, bisa jabatan, bisa bisnis. Nah, ya, lebih mencintai dunia ketimbang Allah dan Rasulnya. Banyak kan manusia begitu? Banyak. Di dalam bisnis itu ada kepentingan dia, padahal dia tahu itu dilarang, Allah tidak suka. Tetapi tarikan uang, tarikan jabatan, tarikan bisnis, keuntungan, kesenangan masih lebih kuat. Nah, orang seperti ini tidak akan merasakan apa? Tidak akan merasakan manisnya iman. Makanya 3 ini perlu pengorbanan. Orang yang tidak berani berkorban tidak akan merasakan iman itu menjadi manis. Ya, itu tadi yang pertama. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada kecintaannya kepada yang lain-lain. Tidak mudah, Pak. Ya, tidak mudah lebih mencintai Allah dari kekayaan, kesenangan. Nah, ya rapat saja kadang-kadang, ya. Sebagian orang atasan dia non muslim, di menjelang Jumat dipanggil, kita mau rapat, alasannya ada yang mendadak. Jumat tinggal 10 menit lagi. Nah, di sini bertarung, ya, atau interview, Pak. Ini memang luar biasa, ya. Interview untuk pekerjaan, lamaran pekerjaan. Interviewnya dimulai jam 11.15 hari Jumat. Apa yang terbayang Bapak? Jumat akan lewat, betul tidak? Dan memang ini perusahaan yang mau mencari karyawan ini memang sengaja menguji dari situ. Kalau dia lebih loyal kepada agamanya, ini nggak bisa diterima ini. Tetapi kalau dia lebih loyal kepada pekerjaannya, ya soal agama itu ya udahlah, nomor 2, nomor 3 aja itu. Ada waktu sholat, nggak ada waktu ya udah nggak sholat. Dan memang di situ diujinya. Lalu kata Rasulullah tadi apa? Yang merasakan manisnya iman lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain-lain, daripada pekerjaannya.
daripada atasannya, daripada bisnisnya, dan seterusnya. Kalau sekiranya bertentangan begitu. Kemudian yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang itu tidak lain kecuali karena Allah Ta'ala. Nah, kan banyak orang dekat, wah dekat sama si fulan, dekat sama si itu. Apalagi yang didekati ini, yang pertama orang punya uang, orang punya jabatan. Tadinya nggak dekat, tetapi ketika menjelang orang itu menjadi pejabat, semuanya mendekat. Ini kedekatan karena apa? Bukan karena Allah. Ketika orang ini lagi naik-naiknya, semua jadi dekat. Yang ngaku teman waktu kecil, yang ngaku teman sekolah, yang ngaku kerabat, yang ngaku satu kampung, semuanya nempel. Wah itu teman saya dulu, itu dari kecil. Nah, yang satu mengatakan itu kami masih ada hubungan saudara. Tadinya sebelum orang itu jadi apa-apa, nggak ada yang ngaku. Ini namanya apa? Hubungan kepentingan. Ada kepentingannya di situ, dia dekat. Nanti kalau orang itu udah lengser dari jabatannya, dilihatnya pun tidak. Nah, inilah buktinya. Ya, kedekatan bukan karena Allah. Lalu yang merasakan manisnya iman, orang yang dekat karena Allah. Anda dengan dia kok dekat sekali ya? Kira-kira adik kakak? Oh tidak. Sepupu? Enggak juga. Oh hubungan keluarga mungkin dari pihak istri? Oh sama sekali tidak ada hubungan. Oh kalau begitu hubungan satu daerah ya? Enggak. Dia dari pulau sana, saya dari pulau yang sini. Oh satu profesi, satu perusahaan? Tidak. Dia kerja di mana, saya kerja di mana. Kenapa dekat sekali? Dia cinta Allah, saya cinta Allah, kami dekat. Tapi yang begini ini apa? Jarang, ya, jarang sekali. Jadi makanya memang yang semua disebut di sini ini yang jarang-jarang itu. Makanya jarang orang yang merasakan iman itu manis. Jarang orang merasakan iman itu manis. Yang banyak ya tidak merasakan manisnya iman, biasa-biasa saja, datar aja. Tetapi orang yang melakukan ini mencintai seseorang, ini namanya al-hubbu fillah, cinta karena Allah, cinta di jalan Allah Ta'ala. Jadi tidak pandang warna kulitnya, tidak pandang statusnya, tidak pandang pekerjaan, harta kekayaan atau jabatannya, menjadi dekat hanya karena ikatan keimanan. Masya Allah, ya. Itulah yang disebut dengan manisnya iman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah. Dia tidak suka kembali kepada kekafiran setelah mana Allah selamatkan dia dari kekafiran itu. Masya Allah, ya. Orang-orang yang telah diselamatkan Allah dari kekafiran lalu tidak mau lagi kembali kepada kekafiran itu, kufur itu. Ya mungkin ada sebahagian orang yang dulunya itu pekerjaannya itu dunia hitam, atau langsung barangkali dia dulu pernah jadi kafir, tetapi Allah kasih hidayah, dia masuk Islam, dia berubah, dia melihat masa lalunya seperti melihat neraka. Enggak mau dah. Ya, begitu juga lah orang pelaku maksiat. Dia, wah dulu saya, kata dia ya, semua yang dikatakan haram itu sudah saya lakukan. Tetapi sekarang bagaimana? Dia terbayang
masa lalunya, dia merasa sedih dan merasa beruntung setelah Allah selamatkan dia, ya, dari dari neraka itu. Dan dia merasakan betul-betul benci melihat perbuatan dia dulu, padahal ya, perbuatan dulu dia, ketika dia lihat itu, dia merasa benci dengan perbuatan itu. Nah, faham Bapak? Nah. Aja apa saja yang buruk, apakah fahamkah namanya, ideologikah namanya, atau perbuatan-perbuatan tertentu, dia tahu itu haram, lalu Allah selamatkan dia dari perbuatan itu. Ketika dia lihat kembali perbuatan itu, dia merasa apa? Alergi, benci, ya, ingin cepat-cepat jauh, lari dari perbuatan itu. Karena kalau nanti dia dekati lagi, nanti takutnya ada lagi magnetnya. Ya, muncul lagi nih tarikan. Oleh karenanya, ayyakrah, dia benci kembali kepada kekufuran. Jadi ini kita lihat mantan pemabok, mantan maling, mantan artis, mantan juga kan, mantan musisi, mantan, asalkan jangan satu mantan lah, jangan mantan ustadz, itu berbahaya besar. Ya, itulah paling berbahaya. Nah, mantan koruptor, ya mantan, ya enggak? Mantan apa saja yang buruk, ya. Sekarang Allah selamatkan. Ketika dia melihat itu, dia benci melihat perbuatan itu. Enggak, kata dia, saya enggak mau dekat-dekat lagi dengan yang itu. Ya, alhamdulillah Allah sudah selamatkan saya dengan hidayah, dengan taufik, lepas. Dia benci melihat masa lalunya. Ya, begitulah seharusnya, dan itulah orang-orang yang dikatakan tadi merasakan manisnya iman, wajada halawatal iman. Sudah selesai isyaknya. 1 menit lagi. Iya. Taib, apakah ada yang mau ditanya? Iya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Islam. Iya. Musbil ya. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang isbal. Di antara hadis itu ada satu yang ingin kami tanyakan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa orang yang Allah tidak akan menerima sholat orang yang musbil atau memanjangkan sarung atau celananya bawah mata kaki. Ini seberapa besar kekuatan hadis ini? Terima kasih. Dia kalau secara hadis sahih, itu tidak ada diperdebatkan lagi tuh. Jadi kalau sahih kan wajib diikuti Pak ya? Iya betul. Jadi tidak boleh orang yang sholat ataupun tidak sholat, ujung celananya itu sampai menutup mata kakinya. Jadi batasnya itu ya mata kaki itulah. Ya. Nah, selama ini kan orang berpandangan kalau itu ditakutkan sombong. Iya, memang ada hadis yang betul, memang ada hadis yang mengkaitkannya dengan kesombongan. Ada, dan hadis-hadis sahih juga. Tapi kalau dia berpatokan kepada yang tadi itu, kan dia aman. Iya. Dengan tidak diterima sholatnya Pak. Iya betul. Sholat itu tidak diterima, kemudian dia nanti tidak dipandang, tidak dilihat Allah di yaumul qiyamah, ya.
Jadi terlepas dari perbedaan sombong atau tidak sombong, ya amalkan saja. Ya, kita amalkan saja isi hadis itu. Ya, terlepas entah tidak ada rasa sombong dalam hati kita, kan itu itu jalan aman ya, itu jalan selamat. Nah, kalau soal ada sombong atau tidak sombong, ya itu ya Allah lah yang tahu ya. Nah, tapi amalkan saja isi hadis tersebut karena memang hadisnya ya hadis sahih. Baik, nampaknya azan Isya sudah masuk waktunya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.